Iya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai pembuka acara. Makan mie ayam dicampur kuah. Mie ayam mangaat, bisa. Webinar ini penuh berkah, ilmu bertambah, dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung dalam webinar hari ini. Kami sangat senang dapat berkumpul bersama dalam acara ini, di mana kita akan belajar dan berbagi ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan beberapa hal teknis. Pastikan Bapak atau Ibu sudah dalam keadaan mute saat pemateri sedang berbicara untuk menghindari gangguan suara. Jika ada pertanyaan, Bapak atau Ibu dapat menuliskannya di kolom chat atau raise hand, dan nanti akan kami sampaikan di sesi tanya-jawab. Pada kesempatan kali ini, tema webinar kita adalah membangun karakter siswa melalui budaya positif. Sebuah tema yang sangat relevan bukan untuk kita semua dalam menjalani tugas sebagai pendidik, terutama di masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Selanjutnya, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang agenda hari ini. Adapun yang pertama adalah pembuka, selanjutnya ada doa pembuka, kemudian Indonesia Raya, kenalan pembicara, dan presentasi pembicara tanya jawab, kesimpulan, sesi foto, dan penutup. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Mengsari sebagai host dan moderator acara hari ini. Selanjutnya, izinkan juga saya untuk memperkenalkan keynote speaker dan pemateri kita hari ini. Bapak Ibu, keynote speaker yakni Ibu Endah Mutiningsih, SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ndolopo. Adapun narasumber kita yang pertama adalah Bapak Wardani Adiwinata, SPD, MPD, seorang guru dengan pengalaman luas di bidang bahasa Jawa. Beliau juga merupakan seorang calon guru penggerak angkatan 11 dan juga Ketua Kombel Daring Terbaik. Selanjutnya, narasumber kedua yakni Ibu Wahitri Hayati SPD MPD, yakni guru IPS SMP Negeri 1 Dagangan, Waka Kurikulum, calon guru penggerak angkatan 11 dan juga Ketua Kombel Indra Sekolah Pensada. Marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memohon keberkahan dan kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat duduk dalam kondisi tegak.
Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan keynote speaker, yakni akan disampaikan secara resmi oleh Ibu Indah Murtiningsih SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Dolopo. Pada beliau, saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi Mayangsari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam kegiatan webinar dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah webinar kali ini itu merupakan kolaborasi 3 rombel ya, yaitu rombel intra sekolah, kombel intra sekolah dari Spentindo, ini dari SMP Negeri 3 Dolopo, kemudian kombel intra sekolah Spensada, ini dari SMP 1 Dagangan, serta kombel daring Sinar Baik. 3 kekuatan kita jadikan satu. Maka dari itu saya berharap di dalam kegiatan ini nanti kita bisa menyatukan persepsi untuk bisa belajar bersama, untuk berinovasi, untuk hidup bersama di dalam mengembangkan ilmu-ilmu sehingga ini akan bermanfaat untuk kemajuan di dunia pendidikan ya. Jadi apresiasi untuk Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Mari kita menyatukan ya, punya semangat baru di dalam mengembangkan ilmu kita ya, belajar dan belajar, berinovasi, saling mendukung ya, berbagi pengalaman, pengetahuan ini demi kemajuan di dunia pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita ya, yang yaitu Bapak Wardani Adi Winata, SPD MPD, beliau dari SMP Negeri 3 Dolopo, dan Ibu Wahyu Trisayekti, SPD MPD, beliau dari SMP Negeri 1 Dagangan. Ya, semoga aja kolaborasi ini akan membawa keberkahan, ilmu kita akan bertambah banyak, bermanfaat untuk menciptakan generasi emas ya, untuk menuju generasi emas di tahun 2024. Sedangkan tema pada webinar ini adalah membangun karakter siswa melalui disiplin positif. Ini luar biasa ya. Ini kita harus meninggalkan kebiasaan kita untuk yang lalu-lalu di dalam membina anak didik kita dengan kekerasan, dengan main pukul dan sebagainya. Ini harus kita hilangkan. Mari kita menyatukan persepsi, kita bersatu membentuk ide baru di dalam gagasan baru, yaitu untuk mencetak generasi emas bangsa ini dengan memberikan knowledge ya, pengetahuan dan juga karakter mulia untuk anak didik kita. Dengan disiplin positif ini tidak hanya sekedar kita memberikan aturan-aturan yang kaku, tetapi ini merupakan suatu pendekatan yang lebih humanis, yang efektif di dalam membentuk karakter siswa kita. Supaya
siswa kita dalam menangani anak-anak yang bermasalah ini tidak menimbulkan rasa benci kepada guru, dendam, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk disiplin positif ini benar-benar harus kita sepakati, kita laksanakan, kita kerjakan untuk mempersiapkan generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia. Dengan kita mendidik anak-anak kita dengan disiplin positif, ini berarti merupakan satu investasi jangka panjang. Jadi memang tidak bisa kita rasakan sekarang, tetapi nanti di kemudian hari, mungkin 10 tahun atau 20 tahun, ini akan bisa kita rasakan. Inilah didikan kita dengan menanamkan karakter kepada siswa kita dengan disiplin positif. Ya, jadi dengan disiplin positif ini, kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru itu, tetapi dengan komitmen, dengan kerjasama yang bagus antar Bapak Ibu guru, ya, saling berkolaborasi di dalam Kombel, ini insya Allah semua tantangan ini bisa kita hadapi, kita selesaikan bersama dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya minta kita semua berkomitmen ya, berkomitmen untuk menjalankan disiplin, berkomitmen untuk menerapkan disiplin positif ini ya di sekolah kita masing-masing ya. Jadi supaya kita tidak sekedar menggali ilmu, mencari ilmu aja, tetapi harus kita terapkan, kita tanamkan pada diri anak-anak untuk berperilaku yang sopan, baik, ya, dan sebagainya, itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah berlaku. Dengan kita akan belajar, ya, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif, membangun hubungan yang kuat antara guru dengan siswa, kemudian akan memberikan konsekuensi, ya, yang logis tetapi tetap berperi kemanusiaan, ya, insya Allah anak-anak kita itu akan lebih taat sesuai dengan harapan kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya ya yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga aja ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini akan bermanfaat demi kesuksesan kita dunia akhirat. Amin. Dan tetap bersemangat Bapak Ibu, saya mendukung panjenengan. Saya akhiri apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Indah Murtiningsih, SPD telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka resmi acara webinar berjudul Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Positif. Semoga sehat selalu Ibu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan beralih pada acara berikutnya, yakni kegiatan inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyelipkan sebuah pantun, jalan-jalan ke kota lama. Jangan lupa membeli kelapa. Mari kita sambut bersama narasumber hebat penuh cahaya. Bapak atau Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari seorang narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Wardani Adiwinata, SPD MPD. Beliau adalah seorang guru bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Dolopo, calon guru penggerak Angkatan 11, dan juga Ketua Kombel Daring Sinar Baik. Hari ini beliau akan memaparkan wawasan dan berbagi pengalaman tentang perubahan paradigma, disiplin positif, dan motivasi perilaku. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Wardani Adiwinata SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat datang di webinar kita hari ini. Sebelumnya saya mau share screen dulu aja. Belum ya Bu? Maaf. Bu belum ya? Nggak bisa. Keluar ya Bu? Bu aku kok keluar Bu? Bu aku kok keluar? Bu Dewi, maaf. Bu Dewi. Mohon maaf sebentar ada kesalahan teknis. Kok nggak bisa share screen ya Bu aku Bu? Aku iso metu toh Bu. Nggak ngerti. Logout, jujuk logout. Nah, nih, iya gangguan nih. Mm-mm. Bentar. Presentasi window. Bentar Bu. Bu kok nggak bisa ya Bu? Bentar. Bisa ya? Baik. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. Perkenalkan, saya Wardani Adiwinata, CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Saya juga guru di SMP Negeri 3 Ndolopo, akan berbagi praktik baik mengenai disiplin positif. Tujuan dari materi yang akan saya sampaikan tentunya adalah membangun budaya positif di sekolah dan menumbuhkan karakter peserta didik. Bapak Ibu, saat ini kita sudah memahami ya, bahwa sebagai seorang guru, kita itu diibaratkan, kalau saya boleh mengumpamakan, seperti seorang petani yang memiliki peranan penting dalam menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman tersebut adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro yang saya kutip, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat ataupun hama, dan sebagainya. Nah, dari pernyataan yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantoro ini, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan bahwa sekolah tersebut menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi lebih semangat, bukan kebalikannya. Murid akan menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi.
Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik, di mana kebiasaan baik tersebut tentu akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik pula bagi warga sekolah, sehingga kebiasaan baik tadi membentuk sebuah budaya positif. Kemudian coba kita amati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid itu berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, ataupun bagaimana guru menyapa muridnya, atau bagaimana guru ketika menyelesaikan sebuah permasalahan antar murid. Nah, suasana yang berkembang di dalam sekolah tersebut secara tidak langsung akan menjadi cermin dari tujuan mulia dan nilai-nilai yang sekolah anut dan kita yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan sebuah lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya yang positif pula, maka butuh proses perjalanan pendidikan yang memang harus kita jalani. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik. Suatu lingkungan yang aman, nyaman, memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan dari kesalahan itu ia belajar lagi sehingga ia mampu menerima, menyerap suatu pelajaran. Perlu diingat bahwa selama seseorang melakukan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik tentunya adalah menghilangkan gangguan-gangguan tersebut yang menghalangi proses pengembangan potensi murid kita. Terkait hal tersebut, dalam menciptakan lingkungan yang positif merupakan jantung dari paradigma perubahan belajar. Ketika kita beralih dari model pembelajaran yang berpusat kepada guru, kemudian saat ini kita beralih menjadi berpusat pada siswa atau murid, lingkungan belajar yang positif menjadi kunci untuk mendorong siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Lingkungan seperti ini biasanya akan memberikan rasa aman, dihargai, termotivasi bagi siswa sehingga mereka bersedia untuk mengeksplorasi ide-ide baru, kemudian bekerja sama dengan teman-teman sebaya dan membangun pengetahuan sendiri. Paradigma perubahan belajar yang kedua tentang berfokus pada pengetahuan, sekarang berfokus kepada keterampilan. Dulu pembelajaran kita memang lebih berorientasi kepada penguasaan pengetahuan atau fakta, kemudian siswa dituntut untuk menghafal berbagai informasi ataupun konsep. Kemudian tujuan utama pembelajarannya siswa dapat mengingat dan mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Kemudian seiring dengan kodrat zaman, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja tentunya yang semakin kompleks, maka paradigma pembelajaran ini pun bergeser. Fokus pembelajaran kita kini lebih diarahkan kepada pengembangan keterampilan siswa. Keterampilan di sini ya tidak hanya terbatas pada keterampilan kognitif, memecahkan masalah ataupun berpikir kritis, tapi juga keterampilan sosial dan emosional seperti bekerja sama, ya, kolaborasi ataupun berkomunikasi efektif. Paradigma perubahan belajar yang ketiga tentang terpusat di kelas sekarang bergeser menjadi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Pada paradigma lama, pembelajaran sangat bergantung pada ruang kelas, hanya terbatas di dalam ruang kelas. Guru sebagai sumber utama dalam pengetahuan, menyampaikan materi secara langsung pada siswa di dalam kelas. Kemudian kalau sekarang perkembangannya seiring dengan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi, memang telah memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma. Kini pembelajaran tidak terbatas hanya pada ruang kelas, siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan kita. Mereka bisa belajar melalui sumber-sumber belajar baru, misalnya komputer, internet, HP, dan tidak hanya terbatas di kelas, mereka bisa belajar di rumah, perpustakaan, ataupun di tempat umum lain. Perubahan paradigma yang berorientasi pada siswa dan pengembangan keterampilan memang menuntut
adanya disiplin yang berbeda dari sebelumnya. Jika paradigma lama, disiplin itu lebih ditekankan kepada kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib, maka pada paradigma baru, disiplin lebih diartikan sebagai kemampuan mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disiplin dalam konteks ini bukan sekedar mengikuti perintah, tetapi lebih kesadaran akan pentingnya belajar dan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan kata lain, disiplin yang dibutuhkan adalah disiplin positif yang mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab. Makna disiplin itu sendiri, saya ambil lagi kutipan dari Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau pernah mengutarakan gagasannya bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai konteks pendidikan kita saat ini, maka untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud tentunya adalah disiplin dari diri mereka sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, kemudian makna disiplin lain kita ambil dari Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata disiplin atau murid atau pengikut. Artinya kalau boleh saya jabarkan di sini bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga termotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Nah, disiplin diri ini dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka pasti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini bisa menjadi pondasi kita dalam berperilaku. Beberapa institusi ataupun organisasi pendidikan memang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita dengar, yang kita kenal di sekolah kita dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya juga diterapkan pula oleh institusi ataupun yayasan lain di luar Kemendikbudristek Indonesia. Salah satunya adalah
Primary Years Program ini organisasi dari Sekolah Ciputra, Sekolah Ciputra yang menggunakan kurikulum internasional. Di sana mereka juga mengharapkan murid-murid mereka itu juga memiliki nilai-nilai kebajikan, di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tak hanya itu, juga ada yayasan lain yaitu IHF, Indonesian Heritage Foundation, juga sekolah karakter di Indonesia. Ini juga menerapkan beberapa karakter nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan ke dalam karakter siswa mereka, di antara cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kepemimpinan baik, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Artinya apa, Bapak Ibu Guru? Bahwa dari semuanya itu nilai-nilai kebajikan itu intinya adalah menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Maka setiap sekolah maupun pemangku kepentingan tentunya juga harus perlu mendukung, menghayati serta menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut yang telah disepakati. Nah, hal ini sesuai dengan standar pendidikan nasional kita, bahwa tujuan dari penerapan sebuah disiplin positif adalah membentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terkait dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, nilai kebajikan universal memiliki keterkaitan dengan teori 3 motivasi perilaku manusia. Teori ini mengklasifikasikan bahwa motivasi manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya bahwa ini adalah tingkat terendah dari sebuah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah, maka mereka akan mendapat hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga pasti juga sering kita temui di lingkungan sekolah kita, terutama siswa-siswa kita. Biasanya akan berperilaku positif jika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama adalah ini. Biasanya di sini adalah orang-orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang-orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan perbuatan atau perilaku. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan maupun imbalan. Motivasi ini, kalau boleh, ini termasuk motivasi eksternal, nggih. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, orang-orang dengan motivasi semacam ini, mereka akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka memang ingin menjadi orang-orang yang nilai-nilai mereka percayai, bahwa artinya motivasi mereka untuk berdisiplin memang muncul dari dalam diri mereka agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari disiplin positif ini, Bapak Ibu, adalah menanamkan motivasi khususnya motivasi dalam diri sendiri, motivasi internal kepada murid-murid kita, yaitu agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan
yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka pasti juga akan memiliki motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Artinya mereka motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman, dihukum atau diberi hadiah, mereka baru melakukan disiplin positif, mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Demikian paparan singkat saya terkait disiplin positif. Monggo waktu saya kembalikan ke Ibu Dewi selaku moderator. Dewi, monggo. Terima kasih banyak kepada Bapak Wardani Adiwinata, SPD MPD, atas materi yang sangat informatif dan inspiratif. Selanjutnya, adapun pemateri kedua akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Trisayakti, SPD MPD, dengan judul Keyakinan Kelas, 5 Posisi Kontrol Guru dan Restitusi. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dewi Mayangsari, moderator hebat hari ini yang bisa membawa pencerahan kembali ceria. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang sudah membersamai kita di kegiatan siang ini. Sebelumnya saya ingin share screen dulu tentang materi keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Baiklah, izin share screen dulu. Oke. Baik, sudah tampak Bapak Ibu semuanya untuk tema saya di layar Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah nampak? Bapak Ibu, sudah nampak? Sudah Ibu, sudah. Lanjut Bu Wahyu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada tema hari ini saya ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas dulu, di mana di awal ini kita harus tahu dulu apa ya kita maksud dengan keyakinan kelas. Baik. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan konsep tentang keyakinan kelas, yaitu merupakan salah satu pendapat disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas yang berasal dari nilai kebajikan yang ada di kelas, dan nilai tersebut merupakan nilai yang mereka percayai. Dalam arti anak-anak diberikan untuk kebebasan untuk menentukan arah nilai kebajikan apa yang nanti bisa disusun sebagai arah yang menuntut mereka melakukan hal-hal positif dan disepakati di kelas. Kemudian berikutnya adalah mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan saja. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa ilustrasi mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas. Kok bukan peraturan ya? Di sini ada 3. Yang pertama, alasan mengapa kita naik sepeda motor perlu menggunakan helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus tepat waktu ketika mengikuti pelatihan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita meminta izin ketika tidak masuk sekolah. Ada 3 ilustrasi itu sebenarnya untuk mendorong motivasi diri atau dari dalam diri, di mana nilai kebajikan itu atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu alasan mengapa kita memiliki keyakinan. Di sini saya ingin menampilkan pada sebuah tabel di mana peraturan itu selalu di sini ada beberapa yang antaranya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian di sini ada peraturan yang menginstruksikan dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah
15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan yang terbentuk di situ adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya adalah keselamatan, dan seterusnya. Itu adalah beberapa contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Ada beberapa tahap Bapak Ibu dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu, tapi di sini ingin saya sampaikan. Yang pertama, tahapan mempersilahkan anak-anak atau murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tahap yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Suaranya kurang jelas, Ibu. Oke, suara saya kurang jelas. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Suara saya sudah keras. Bapak Ibu, suara saya sudah keras, sudah didengar. Coba ditambah lagi, Bu. Bu Wahyu, coba ditambah lagi. Ya, suaranya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu susunlah dari catatan tulisan anak-anak yang menjadikan keyakinan kelas itu sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah susunan kalimat-kalimat itu dalam bentuk yang positif, yang pada mulanya bersifat negatif menjadi positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatifnya. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tahap yang keempat adalah tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat oleh anak-anak. Kemudian guru mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Ajaklah murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan diyakini untuk menjadi inti dari peraturan tersebut. Oke. Sebentar, masih kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Dan yang keenam, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas plano, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat. Terakhir, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas, kemudian sesuai dengan yang sudah disepakati. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tampilkan contoh aksi nyata yang pernah saya lakukan bersama anak-anak di kelas ketika kami menyusun keyakinan atau penerapan keyakinan kelas. Di awal di sini ditampilkan bagaimana anak-anak menyusun pendapat mereka tentang nilai-nilai kebajikan apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah terbentuk, kami semuanya menandatangani apa yang sudah kita sepakati dan ditempelkan di kelas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Kita tahu bahwa setiap keyakinan kelas yang walaupun sudah disepakati dan kita yakini bersama, masih kita temukan adanya pelanggaran. Di sini ada 3 tindakan yang kita lakukan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama adalah tindakan sebagai hukuman, yang kedua adalah
tindakan konsekuensi atau sanksi, dan yang ketiga adalah restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa indikator tindakan yang bersifat hukuman, di mana tindakan sebagai hukuman di sini ada beberapa indikator. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan, hukuman murid akan tersakiti, hukuman menyebabkan perilaku pasif agresif semakin meningkat. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman selalu memunculkan kata-kata peraturan adalah kamu harus menurut, kamu harus titik-titik. Sedangkan terakhir hasilnya adalah murid anak akan membenci peraturan. Pada sanksi, di sini tindakan yang muncul adalah sanksi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sanksi ada menyebabkan korban bisa diabaikan. Sanksi atau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sanksi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sanksi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian sanksi membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian yang muncul kata-kata di situ adalah apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Setelah hasil akhirnya adalah murid atau anak akan menghormati dari peraturan. Dari tindakan itu yang ketiga adalah restitusi. Tindakan restitusi merupakan pilihan, di mana restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi korban mendapatkan ganti. Restitusi terjadi pada murid atau anak untuk mendapatkan penguatan. Restitusi menjadikan masalah terpecahkan. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kata kalimat yang sering muncul adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya adalah murid atau anak akan menghormati dirinya dan peraturan. Untuk berikutnya, di sini ada ilustrasi contoh agar kita tahu apakah tindakan itu termasuk dalam yang mana. Di sini contohnya adalah menulis kalimat, saya tidak akan terlambat 100 kali karena terlambat. Kita pernah melakukan itu. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, di sini ada ilustrasi contoh, membersihkan bekas tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang terakhir, di sini ada ilustrasi lagi, lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat ketika pembelajaran olahraga. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mengetahui apakah ilustrasi itu termasuk dalam tindakan hukuman atau konsekuensi, bisa kita lihat. Ternyata ketika kita menyuruh murid kita, ketika mereka terlambat, ayo nak, tulislah 100 kali tulisan agar kamu tidak terlambat. Ternyata itu bersifat hukuman. Kemudian, membersihkan bekas tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar, kesadaran membersihkan itu termasuk konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat ketika pembelajaran olahraga, ternyata itu juga termasuk konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita itu tidak lepas dari 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia ini seringkali mereka tidak terpenuhi. Apa saja toh 5 dasar kebutuhan manusia? Yang pertama adalah tidak apa-apa. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan.
Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan biologis yang terkait dengan kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan minum, seperti itu. Kalau ini tidak terpenuhi, ini bisa mengganggu temannya. Misal, karena anak itu tidak membawa bekal, akhirnya di sekolah bisa terjadi merebut bekal temannya. Dan ini juga merupakan pelanggaran juga. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang. Contohnya kebutuhan kasih sayang ini seringkali terjadi pada anak, di mana dari rumah mereka tidak mendapatkan itu, akhirnya di sekolah mengganggu temannya, karena ingin diperhatikan, ingin diterima di kelasnya, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini biasanya anak-anak ini ingin nampak bahwa dia ingin dihargai, dipercaya karena dia mempunyai keterampilan atau kemampuan lebih dari yang lainnya. Biasanya anak-anak ini kalau kebutuhannya tidak sesuai ekspektasi, dia akan merasa patah, merasa kecewa, rendah diri, dan sebagainya. Kebutuhan kebebasan yaitu terkait dengan kebutuhan akan pilihan. Pada dasarnya anak itu adalah menginginkan kemerdekaan, di mana di dalam menentukan sesuatu yang mereka sukai tanpa ada paksaan atau ada tekanan, seperti itu. Sedangkan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, yaitu meliputi kebutuhan untuk merasa senang. Pada dasarnya setiap manusia, anak itu menginginkan dia bisa bebas sesuai apa yang mereka minati, karena dengan apa yang mereka minati mereka akan sungguh-sungguh, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu juga mempengaruhi dari 5 posisi kontrol guru. Di manakah kita sebagai pendidik menempatkan diri? Di sini ada beberapa, ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru bisa sebagai penghukum, guru bisa membuat orang merasa bersalah, guru bisa sebagai teman, guru bisa sebagai pemantau, dan guru adalah seorang manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, di manakah kompas kita untuk diletakkan? Di sini juga tidak lepas dari motivasi diri. Kadangkala kita melihat anak-anak itu melakukan pelanggaran, ingin mencari untuk menghindari hukuman, seperti itu. Mari kita kupas satu persatu, Bapak Ibu semuanya. Untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum, di sini termotivasi tindakan guru itu biasanya ada berbentuk menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, dan seterusnya. Kata-kata yang dilakukan guru sebagai penghukum biasanya adalah sebagai berikut. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti ancaman, seperti itu. Hasilnya, posisi guru sebagai penghukum adalah melihat anak-anak itu malah menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kita kaitkan dengan dunia berkualitas. Sebagai murid, mereka meletakkan guru pada posisi penghukum ini berada di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau kita melakukan hal-hal ini juga nggak apa-apa, toh nanti marah-marah lagi. Dampak pada murid dari posisi penghukum ini, anak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru melakukan tindakan biasanya bisa diwujudkan dalam bentuk berceramah dan mengatakan seharusnya seharusnya kamu tidak melakukan itu. Bapak kecewa karena kamu melakukan itu. Itu yang sering terlontar agar anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu, ibu sudah lelah. Mengatakan itu agar anak-anak itu muncul rasa kasihan, mungkin seperti itu. Kemudian hasilnya berupa apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong.
Sedangkan dari kaitan dengan dunia yang berkualitas, pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah ini adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid adalah merasa rendah diri karena dia sudah merasa bersalah melakukan pelanggaran itu. Kemudian bentuk kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi kontrol guru sebagai teman ini, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya agar muridnya itu lebih dekat. Kemudian penerapan dalam bentuk kalimat, guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Bapak pernah bantu kamu melakukan sesuatu. Seperti itu. Hasilnya, anak-anak itu menjadi tidak mandiri, ada muncul ketergantungan. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Murid berkata, saya berpikir Bapak atau Ibu itu adalah teman saya. Ternyata begitu. Nah, dampak yang terjadi pada murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung, merasa nyaman, ada tempat pelindung, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Di sini guru melakukan biasanya dengan cara menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak itu akan mengikuti kalau merasa diawasi. Kalau tidak diawasi, ya kembali lagi. Seperti itu. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nanti saya akan mendapatkan penghargaan, dan seterusnya. Dampak pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau penghargaan untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana di sini memunculkan motivasi dari dalam diri murid kita untuk menghargai diri sendirinya. Di sini guru mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan, Nak, untuk memperbaiki masalah ini? Titik beratnya adalah solusi. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak yang ada pada murid adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk tentang posisi 5 kontrol guru. Kemudian berikutnya tentang restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi, kalau kita amati, posisi manajer adalah sebagai posisi restitusi. Lalu apa ya yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Ada peluang besar untuk murid bertumbuh ketika mereka berbuat kesalahan, yaitu belajar dari pengalaman, kesalahan, dan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Sehingga ke depan mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, membuat pilihan, atau membuat keputusan. Baiklah. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran di dalam restitusi, kita mengenal ada segitiga restitusi. Apa saja yang termasuk di dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah melalui kegiatan menstabilkan identitas,
Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana tahapannya? Mari kita ikuti. Langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Hal ini akan menggeser identitas gagal yang nantinya dapat berubah menjadi identitas sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan mana yang dia tidak terpenuhi atau dilanggar. Validasi tindakan yang salah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua secara proaktif untuk merespon melalui stimulus-stimulus yang positif, serta menggali dan mengakui untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anak melakukan pelanggaran itu tentu ada alasan kebutuhan mana yang mereka itu belum terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membicarakan itu, bahwa keyakinan kelas yang dibentuk itu berisikan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika terjadi pelanggaran, maka yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan disiplin positif yang mengandung nilai kebajikan yang disepakati, untuk memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri anak yang terdapat dalam keyakinan yang disepakati dengan mengaitkan kesalahan yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang pengalaman bagaimana penerapan praktik disiplin positif dalam membentuk budaya positif di kelas melalui segitiga restitusi. Sini saya ingin menceritakan tentang kisah Bu Ita, adalah pengajar IPS yang kebetulan mengajar jam pertama di kelas 7A, yang menemukan siswa Ali yang sedang tertidur pulas di jam pembelajaran. Bu Ita membangunkan Ali dan menegur untuk membasuh muka. Serta-merta teman sekelas mengiringi Ali keluar kelas dengan tertawa. Bu Ita meminta Ali menemuinya setelah pembelajaran IPS untuk mendiskusikan apa yang terjadi padanya. Langkah restitusi yang dilakukan menstabilkan identitas dengan memberikan arahan kepada siswa tersebut adalah Ali. Apa yang sebenarnya terjadi padamu itu sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja. Namun hal itu akan merugikan dirimu sendiri kalau kamu melakukannya. Contohnya apa? Kamu malu, kamu ditertawakan di kelas dan sebagainya. Setelah menstabilkan identitas agar anak tidak down, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu berupa tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid itu dengan cara menanyakan, alasan apa nak yang kamu lakukan sehingga kamu melakukan pelanggaran itu? Alasannya apa? Dari situ kita menggali sebab akar masalahnya. Setelah kita tahu sebab akar masalahnya, kita lanjut menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati apa nak yang sudah dilanggar. Kemudian anak itu akan menyampaikan dan kita mulai menawarkan solusi untuk perbaikan. Bagaimana nak, dari pelanggaran yang sudah kamu lakukan, solusi apa nak yang bisa untuk memperbaiki kesalahan itu? Kita mengikuti kompas apa yang diharapkan oleh anak itu. Kemudian kita bisa menuntun kapan perubahan itu bisa dilakukan, dan kita tetap mendampingi agar perubahan karakternya bisa terwujud. Demikian Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan kami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti penjelasan materi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wardani Adiwinata SPD MPD dan juga Ibu Wahyu Trisayakti SPD MPD atas materi yang sangat informatif dan inspiratif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat, ataupun jika ingin bertanya langsung bisa klik tombol raise hand. Monggo Bapak Ibu guru.
Terkait pertanyaan, kami batasi maksimal 3 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Monggo Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Masa tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan penguatan terkait materi tadi? Boleh, dipersilakan. Atau mungkin Bapak Ibu sudah cukup lelah sepertinya. Sepertinya sudah lelah. Berarti butuh pantun lagi. Ibu moderator, Ibu Dewi Mayasari, untuk mengisi kekosongan sambil menunggu teman-teman untuk mengisi pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada kami. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa berbagi praktik baik tentang keyakinan kelas apa yang sudah pernah dilakukan. Kendalanya apa, tantangannya apa, kita bisa bercerita di sini. Mungkin seperti itu. Monggo Ibu Rina Susanti, silakan. Jika ingin memaparkan. Speakernya belum. Speaker Ibu belum dinyalakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Bagi tanya, strategi apa ya yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Apakah sudah terlihat berhasil atau masih berproses? Monggo, terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Bu Nina dari sekolah mana Bu? Maaf Pak, saya dari TK Pak. TK mana? Saya TK Melati 2 Bulak. Oh. Saya dari Bulak Pak. Kerajinan, desa Kerajinan. Oke, tangga. Ya. Oke, saya coba jawab dulu nggih Bu. Tentang strategi yang saya terapkan dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama, bisa dengan cara membangun hubungan positif dengan menetapkan mungkin aturan-aturan yang jelas bersama siswa. Makanya ada istilah kesepakatan kelas sekarang kan. Kita sepakati apa saja yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh kita lakukan. Dan hasilnya siswa memang lebih memahami apa yang mereka harapkan. Sehingga karena mereka akan menganggap lebih mudah berperilaku sesuai aturan karena ya memang sebelumnya sudah dibuat kesepakatan bersama, diskusi bersama antara guru dan siswa. Kemudian bisa juga kita mengajarkan konsekuensi yang logis. Misalnya siswa belajar kalau kamu berbuat iki, akibatnya iki. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya siswa bisa belajar bahwa setiap tindakan itu memiliki akibat dan mereka pasti akan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Bisa juga dengan penguatan berupa pujian tadi ya, pujian ataupun penghargaan agar mereka berperilaku positif. Meskipun memang ada sisi negatifnya juga kalau terlalu banyak pujian dan penghargaan. Jadi mereka akan melakukan termotivasi
karena memang adanya itu tadi perilaku pujian dan penghargaan. Tapi paling tidak apa salahnya kalau kita juga memberikan penguatan positif berupa pujian sekali-sekali pada siswa kalau atas perilaku positif mereka, sehingga mereka itu termotivasi untuk mengulangi, justru malah mengulangi perilaku positif tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bu Wahyu. Terima kasih Pak Adi, bahwa strategi untuk menanamkan budaya positif tentang disiplin positif ini memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran kita di awal. Sebelum kita mulai, kita membangun komunikasi dengan anak-anak dulu. Kelas ini mau dibawa kemana? Mimpi kita mau kemana? Kita pengen belajar yang nyaman itu seperti apa? Untuk membentuk kelas lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, kita membuat satu kesepakatan. Kesepakatan itu berangkat dari aturan yang dimana aturan itu kita cari nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati. Setelah kita menemukan nilai-nilai kebajikan universal, kita menuliskan di dalam kertas plano di kelas yang kita lihat bersama. Dari tulisan yang diisi oleh anak-anak itu kita akan melihat mana yang paling kita butuhkan, mana yang sangat kita tekankan bisa menjadikan kita berperilaku yang positif. Setelah itu, strategi berikutnya, kita mulai bekerja sama, berkolaborasi. Selain dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, kita juga membimbing atau menuntut anak-anak kita. Untuk melihat perubahan karakter itu tidak bisa 100% langsung. Perlu tahapan. Kita menyepakati sebuah keyakinan pasti ada pelanggaran. Itu adalah tantangan. Walaupun demikian, kita jangan putus asa sebagai pendidik, sebagai guru yang selalu menanamkan nilai-nilai welas asih ke anak-anak. Kita tetap dampingi. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita ada restitusi. Kita cari akan masalah apa yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran. Kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Kita cari akar masalahnya. Setelah kita temukan, kita carikan solusi terbaik untuk anak-anak secara pelan-pelan, tapi pasti karakter itu akan terbangun, budaya positif. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, tadi saya melihat Ibu Yesi Febridika Hasan. Monggo Ibu, jika ingin mengutarakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Menyambung pertanyaan Bu Rina tadi dan menyambung jawaban dari Pak Adi dan Bu Wahyu, saya di sini lebih menitik beratkan pada bagaimana cara melihat penerapan disiplin positif itu bisa apa? Penilaiannya seperti apa, Pak? Maksudnya misal satu penerapan sudah dilakukan Pak Adi, oh ini sudah mengena ke anak-anak atau bagaimana? Barometernya seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Monggo Bu Wahyu sih, Bu. Mohon maaf, speakernya. Iya. Speakernya di mute dulu, Bu. Iya, Bu. Jenengan sih, Bu. Baik, baik Bu Yasi, saya ingin menjawab barometer untuk mengukur bahwa karakter itu sudah dijalankan. Kita bisa mengamati anak-anak itu setiap hari. Ada beberapa masukan dari diskusi dinamika kelas, sering kami lakukan ketika pembelajaran di kelas. Barometernya, anak-anak akan saya tanyakan, "Nak, hari ini bagaimana perasaan? Hari ini pelanggaran apa yang sudah dilakukan? Lalu solusinya seperti apa?" Setiap anak akan bercerita di situ. Memang membutuhkan waktu agak lama, tetapi anak-anak itu lebih senang. Dari jawaban anak-anak itu akan menjadikan barometer kita. Misalnya ada salah satu anak di situ yang impulsif, suka mengganggu temannya, tapi karena adanya kesepakatan kelas yang nilai-nilainya dipercaya oleh anak-anak itu, mereka mulai mengurangi
apa yang mereka anggap itu tidak pantas, berkata kotor, kemudian mungkin berperilaku yang tidak sopan yang lainnya. Anak itu akan membicarakan, Bu, sekarang Ardi sudah tidak lagi sesering dulu melakukan kata-kata kotor. Si Ardi sekarang sudah tidak impulsif, tidak memukul temannya. Seperti itu. Itu bisa kita lihat, berarti kalau begitu ukuran barometer kita kalau dulu sering sekarang menjadi kadang-kadang. Mungkin suatu ketika itu akan tidak sama sekali. Seperti itu Bu Yesi yang mungkin bisa saya sampaikan. Barometer untuk rubrik hanya bisa melihat dari komunikasi yang kami lakukan secara intens ketika dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya tambahkan sedikit, Bu. Ya, saya simpulkan juga bahwa memang barometernya seperti yang diucapkan oleh Bu Wahyu tadi tentang yang pertama tentunya tentang menurunnya konflik di dalam sekolah, menurunnya kasus-kasus indisipliner di sekolah itu juga bisa menjadi barometer bahwa penerapan budaya disiplin positif itu sudah diterapkan dengan baik di sekolah. Kemudian juga bisa juga dilihat dari empati mungkin ya, empati anak terhadap perasaan orang lain itu semakin meningkat, ataupun peningkatan komunikasi antara siswa dengan guru lebih terbuka, lebih mau saling menghormati, itu juga bisa dijadikan sebagai barometer juga. Ataupun mungkin anak-anak itu lebih aktif, misalnya lebih aktif di dalam kegiatan belajar, suasana kelasnya menjadi lebih kondusif, itu juga bisa dijadikan barometer kalau pelaksanaan disiplin positif sudah berjalan dengan baik. Betul, Bu. Atau mungkin ada tanggapan lain dari peserta, mungkin boleh menambahkan Bu Ambarwati. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Wardani dan Bu Wahyutri. Saya hanya ingin menambahkan saja, nggih. Mungkin kalau misalnya untuk yang kegiatan disiplin positif itu memang kita sebagai guru itu ketika mau pelajaran dimulai, mungkin di kegiatan pembukaan setelah menanyakan keadaan, memang kita harus setiap saat harus mengingatkan dulu. Ayo anak-anak, masih ingatkah dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin atau mungkin yang sudah kita buat apa? Nah, nanti misalnya, oh iya Bu, misalnya contohnya harus aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, kita harus selalu mengingatkan yang namanya anak-anak itu butuh tuntunan seperti itu dan juga mungkin butuh teladan juga. Jadi jangan lelah atau kita sebagai seorang pengajar dan sebagai seorang guru, jangan lelah untuk selalu mengingatkan kemudian memberi contoh kepada anak. Misalnya, oh ini kok kiranya kemarin kok masih kotor kelasnya, jadi ayo gimana kesepakatan kelas kemarin, nanti anak-anak pasti, oh iya Bu, menjaga kebersihan, nah kalau kelasnya ini masih kotor, berarti kita harus bagaimana, kita bersihkan dulu, ayo bersihkan dulu bersama-sama, seperti itu hanya contohnya saja. Begitu saja Bu Wahyutri sama Pak Wardani, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nina, Ibu Yesi, dan Ibu Ambarwati atas pertanyaannya. Mungkin adakah pertanyaan lagi? Monggo dipersilakan, masih sisa waktunya. Bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin sudah cukup ya? Ada. Oh, ada. Oh, oke. Monggo Ibu Nurtanti SPD, silahkan jika ada pertanyaan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan, nggih. Bila restitusi yang kita laksanakan itu tidak efektif karena sering berulang kali direstitusi tapi hasilnya tetap sama, apa langkah yang harus kita lakukan? Seperti itu Bapak, terima kasih. Monggo, silakan Ibu Wahyu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, terima kasih
atas pertanyaannya Ibu Nurtanti, pertanyaan yang luar biasa. Ini memang permasalahan kita sebagai guru, permasalahan 1000 umat ya, bahwa kesalahan anak itu selalu terulang-ulang, terus-menerus, wis dikandani ngeyel, dan sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, tadi saya menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu akar masalahnya itu dari mana. Apakah berasal dari 5 kebutuhan dasarnya? Setelah kita tahu kebutuhan 5 dasar kebutuhannya itu, baru kita masuk kepada restitusi. Memang sulit kita memasang barometer kompas kita, meletakkan di mana. Ketika anak-anak ini melakukan kesalahan, ternyata ada salah satu kebutuhan dasar, katakanlah kasih sayang, dia tidak terpenuhi. Ditambah lagi dia mempunyai kelainan, seperti anak autis. Nah, tambah parah. Ini akan terus melakukan seperti itu, kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak dipenuhi, ada kelainan. Lalu bagaimana menangani anak-anak seperti ini? Kita memang sebagai pendidik harus sabar. Itu kuncinya, sabar, ikhlas, menuntun, membimbing, pelan-pelan. Ketika di rumah tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang, maka memang di sekolah lah kita hampir 8 jam atau sampai 9 JP kita tuangkan rasa kasih sayang itu. Paling tidak dalam waktu 24 jam ada 9 jam yang terkurangi rasa sedihnya karena kita penuhi kasih sayangnya. Ketika kita memberikan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dasar itu misalnya, tentu pasti anak ini ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada kata aku kok putus asa ya, ngandani bocah kae gak iso-iso. Kita tidak ada kata seperti itu karena kita sebagai pendidik memang menjadikan diri sebagai penuntun yang menghamba kepada murid seperti itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka jangan lelah kita untuk membimbing anak-anak ini yang memiliki keragaman karakter luar biasa, tetapi kita tetap menerapkan solusi utama tanpa mematahkan semangat dari anak-anak kita. Seperti itu Bu Nurtanti dari saya, mungkin ada pendapat dari yang lainnya, silakan. Bagaimana Ibu Nurtanti atas jawabannya? Apakah sudah cukup puas ataukah Ibu ada tambahan? Sudah puas, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Luar biasa sekali, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya, sudah Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan webinar ini. Pada webinar ini kita telah membahas tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan restitusi, di mana Bapak Wardani Adiwinata dan Ibu Wahyutri Sayakti telah memberikan banyak wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga mengenai karakter siswa melalui budaya positif. Dari materi yang disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa secara keseluruhan disiplin positif di sekolah bertujuan untuk membangun siswa yang tidak hanya mematuhi aturan, tapi juga memahami nilai-nilai baik, nilai-nilai di balik aturan tersebut. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, sekolah dapat menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara holistik. Kemudian dari pemaparan yang kedua, keyakinan kelas yang positif, berbagi posisi kontrol guru, dan prinsip restitusi semuanya berkontribusi pada menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan mendukung. Keyakinan kelas membantu guru memelihara harapan tinggi untuk siswa, posisi kontrol guru menawarkan berbagai strategi untuk mengelola kelas, dan restitusi memberikan pendekatan yang membangun untuk memperbaiki perilaku dan memulihkan hubungan. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen tersebut, sekolah dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik.
Kami berharap semua ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan referensi baik bagi Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pendidik. Untuk absensinya, monggo nanti diisi di kolom chat ya Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin mengabadikan momen kebersamaan kita melalui sesi foto bersama. Mohon Bapak atau Ibu guru dapat menyalakan kamera masing-masing. Kami akan mengambil beberapa gambar, jadi mohon Bapak Ibu untuk tetap tersenyum dan berpose di depan kamera. Saya akan hitung mundur dari 3 dan kita akan mulai sesi fotonya. Siap-siap ya Bapak Ibu. Baik, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, senyum, cheese. Terima kasih. Kita ambil satu kali lagi ya Bapak Ibu untuk cadangan. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1, cheese. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sesi fotonya sudah selesai. Semoga hasilnya bagus dan menjadi kenang-kenangan kita bersama untuk hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita mengakhiri webinar ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup acara ini. Kampung halamanku ada di Surakarta, desainnya banyak tahun yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Amin. Sepertinya Bu Esti raise hand, Bu moderator. Bu Esti ada tambahan? Bu Esti, apa salah tombol? Apa salah tombol Bu Ibu Esti? Oh iya, kayaknya salah. Oke, kayaknya salah ya Bu ya. Melalui pantun tersebut, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan inspiratif. Terima kasih juga kepada Ibu Endah Murtiningsih selaku Kepala SMP Negeri Tegal Dolopo. Kemudian juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Wardani Adiwinata SPD MPD dan Ibu Wahyu Trisayakti SPD MPD selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Kemudian juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung dan sudah menyampaikan argumennya. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari sebagai pendidik dan juga memberikan manfaat yang besar bagi anak didik kita nantinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti, Pak semuanya. Wardani. Sehat selalu. Semangat. Mari Bu. Ya, semangat. Undur diri. Ya. Izin pamit umur diri. Bu, matikan dulu. Suara masuk.